Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu guru hebat. Ya, hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang refleksi saya untuk memenuhi tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Saya Agus Sasongko, guru dari SMK Negeri 27, calon guru penggerak angkatan 10. Oke, seperti yang kita ketahui, pendidikan itu adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan untuk pengajaran, menurut Ki Hajar Dewantara adalah merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Maka dapat disimpulkan maksud dari pendidikan dan pengajaran yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain. Dan menjadi mandiri, kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Baik, berdasarkan pembelajaran yang sudah saya alami, yang saya lalui selama sekitar 2 minggu untuk modul 1.1, ada pertanyaan, apakah yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Ya, tentang murid dan pembelajaran saya selama berada di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Siswa sebagai objek pembelajaran. Jadi di sini saya bertugas sebagai guru saat itu masih menempatkan posisi anak-anak sebagai suatu objek untuk menyampaikan sebuah pembelajaran dan keterampilan dan mereka hanya sekedar untuk menerimanya. Ya, jadi saat itu masih belum terlalu maksimal dan belum begitu memahami bagaimana makna belajar itu sebenarnya. Yang kedua adalah menerapkan gaya klasikal dalam menyampaikan sebuah pembelajaran di kelas. Di sini saya masih memposisikan diri saya sebagai seorang guru yang berpusat dalam sebuah pembelajaran. Jadi konsepnya itu masih bersifat menuangkan pembelajaran langsung kepada anak-anak tanpa mempersilahkan anak-anak untuk maksimal mengoptimalkan potensi mereka dalam melakukan atau menjalankan sebuah pembelajaran secara mandiri khususnya. Oke, yang ketiga adalah saya masih menganggap sebuah tes di akhir pembelajaran merupakan alat yang sudah cukup untuk memenuhi tugas saya dalam mengajar anak. Dengan nilai yang mereka dapatkan, itu saya menganggap sudah menjadi acuan penerimaan dan pemahaman mereka. Jadi hal itu masih merupakan hal yang cukup picik dan idealis menurut saya, di mana setelah belajar mereka harus mengikuti evaluasi dan itu merupakan output, satu-satunya output yang mereka miliki. Oke, berikutnya adalah siswa semua tanpa memperhatikan kekhususan di masing-masing pribadi siswa. Jadi, saya tidak memperhatikan pencapaian individu dari masing-masing anak. Apalagi untuk anak yang berkebutuhan khusus, di mana mereka memerlukan perlakuan khusus dalam pembelajaran.
Jadi harusnya ada pendekatan personal yang harus dilakukan. Tapi saat itu saya masih menganggap bahwa pembelajaran satu arah itu yang paling efektif dan saya tidak begitu memperhatikan kebutuhan utama dari anak-anak, dari masing-masing. Berikutnya, saya terlalu fokus mengedepankan fleksibilitas dalam pembelajaran sehingga kurang memperhatikan batasan fleksibilitas dalam pembelajaran anak. Jadi apabila ada momen di mana anak harus bisa mengeksplor mandiri, saya kurang bisa memperhatikan batasan-batasan yang harus mereka pahami dalam belajar. Sehingga kadang tujuan pembelajaran kurang efektif tercapai. Dan terakhir adalah perihal pengayaan dan remedial. Di sini saya kurang menerapkan pengayaan dan remedial untuk mengoptimalkan pemahaman anak di setiap akhir pembelajaran. Khususnya kalau untuk yang pengayaan, pemahaman tentang kontingensi atau hal-hal khusus yang merupakan pengembangan dari materi yang sudah diterima. Untuk remedi, fokus pada hal-hal yang merupakan kekurangan dari materi yang sudah diterima. Oke, berikutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Jadi setelah saya mempelajari modul 1.1, banyak hal yang berubah dalam pola pemikiran saya. Dan harus saya biasakan dalam menjembatani pengetahuan dan keterampilan anak. Oke, ada beberapa hal, antara lain adalah penerapan pembelajaran dengan konsep student-centered learning. Jadi sebelumnya yang saya terapkan adalah pembelajaran yang bersumber kepada guru, sosok guru sebagai pemberi informasi secara menyeluruh. Setelah saya memahami modul 1.1, pola pembelajaran menjadi berubah, yaitu menjadi konsep student-centered learning, di mana siswa yang awalnya objek pembelajaran berubah menjadi subjek pembelajaran. Mereka diperlakukan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran mereka, menggunakan pendekatan yang berorientasi pada siswa-siswa tersebut agar terakomodir pencapaian dan pembelajarannya secara umum dan khusus. Oke, berikutnya adalah mengembangkan perangkat penilaian siswa dari aspek afektif, kognitif, dan psikomotor. Ya, mungkin sebelumnya semua bentuk kesimpulan penilaian siswa, evaluasi, terfokus cukup hanya dengan dari pengetahuannya saja. Jadi setelah saya mempelajari modul 1.1, semua berubah menjadi berkembang. Jadi kegiatan mengukur pencapaian pembelajaran siswa bisa diambil bukan hanya dari sisi kognitifnya saja, tapi melalui pertimbangan dari sikap atau afektif dan keterampilannya, psikomotor. Di mana di SMK juga keterampilan merupakan sisi utama dalam menilai atau menjadi tolak ukur pencapaian pembelajaran siswa. Yang berikutnya adalah mulai memahami dan menempatkan diri sebagai fasilitator pembelajaran, menuntun siswa untuk menggali pengalaman belajar secara mandiri. Ya, bukan hanya dulu sebagai seorang yang harus dicontoh langsung dan berharap siswa menerima semua pembelajaran dari guru. Guru juga sebenarnya punya keterbatasan dalam menyampaikan ilmu
dan sumber informasinya. Karena itu, dengan adanya pembelajaran berpusat pada murid atau siswa, saya harus menjadi seorang fasilitator pembelajaran di dalamnya. Jadi membiarkan peserta didik mengeksplorasi materi sehingga mengkonstruksi pengalaman belajar mereka menjadi pengetahuan untuk mereka. Jadi dari awal bisa menggunakan penyampaian tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan menggunakan metode-metode atau pendekatan-pendekatan pendampingan untuk memfasilitasi proses belajar siswa mengikuti kebutuhan dari gaya belajar siswa tersebut. Oke. Berikutnya adalah membiasakan melakukan refleksi pembelajaran dan memastikan siswa paham dan tahu bagaimana merefleksikan pembelajaran pada kehidupannya. Jadi maksudnya dengan melakukan evaluasi dan refleksi ke siswa secara personal, itu bisa memastikan pencapaian individu dan melakukan pendekatan individu sehingga bisa memastikan batasan pencapaian masing-masing anak, ya, dan bisa menganalisis apakah berlaku untuk pengembangan pengetahuannya atau keterampilannya. Apakah bisa ditindak lanjut dengan kegiatan pengayaan atau mungkin perlu ada evaluasi tambahan untuk remedialnya atau perbaikan maksudnya untuk remedialnya. Oke, berikutnya adalah fokus pada pengayaan dan remedi dioptimalkan sebagai tindak lanjut evaluasi pembelajaran. Lanjut dari hasil refleksi, kegiatan pengayaan dan remedi ini bisa ditindaklanjut, jadikan fokus sebagai sebuah pengembangan pengetahuan dan keterampilan, khususnya untuk pengayaan lebih ke bagaimana mengenai kontingensi, kemampuan kontingensi, penanganan hal-hal khusus yang masih berkaitan dengan materi pembelajaran, atau pengadaan remedial berkaitan dengan perbaikan dari sub materi atau sub pokok pembelajaran yang harus diperdalam atau harus digali kekurangannya dan diperbaiki kekurangannya. Berikutnya adalah modul atau RPP yang dibuat dijadikan acuan batasan proses pembelajaran. Fokus pada tujuan pembelajaran sehingga pembelajaran lebih terukur. Ya, ini menghindari dari terlalu fleksibel pembelajaran yang dilakukan sehingga tujuan pembelajaran yang menjadi target pemenuhan pembelajaran itu tidak optimal tercapai. Karena itu dengan merujuk pada modul atau rencana pembelajaran yang dibuat untuk selalu mengingatkan diri, sehingga fleksibilitas yang diberikan tetap dalam batasan fokus tujuan pembelajaran. Oke. Berikutnya adalah apa yang dapat segera Anda atau saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang bisa dilakukan dengan segera untuk saat ini adalah mengenal lebih dalam siswa, melakukan pendampingan personal. Ya, jadi kalau dulu masih secara umum, secara general melihat siswa, kali ini yang bisa dilakukan adalah melakukan pendekatan dan komunikasi lebih intens pada siswa, khususnya yang memiliki kesulitan dalam pembelajaran, sehingga bisa diketahui kebutuhan pembelajaran seperti apa yang mereka butuhkan, mereka harus dapatkan sehingga materi pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Melakukan kolaborasi dengan teman sejawat. Tentu saja kegiatan kegiatan pembelajaran itu harus, atau pengembangan pembelajaran itu harus
mengaitkan dengan individu-individu, guru-guru lain, teman sejawat lain yang memiliki visi yang sama. Jadi berkaitan dengan pengembangan materi atau pengembangan perangkat ajar itu harus butuh kolaborasi sehingga bisa lebih cepat dan optimal tercapai. Memaksimalkan dalam pengelolaan format penunjang pembelajaran para siswa. Dengan sudah adanya modul pembelajaran, rencana pembelajaran yang sudah ada, ini harus sering-sering diperhatikan lagi dan dilihat lagi apakah sudah maksimal atau masih perlu waktu untuk menyesuaikan sehingga dengan waktu atau kurikulum operasional sekolah yang sudah dibuat, rencana program semester yang sudah dibuat sesuai dengan target tahunan yang dibuat. Jadi perangkat pembelajaran seperti modul dan RPP itu bisa menjadi alat pendukung untuk tercapainya sebuah tujuan pembelajaran atau mungkin program semester. Memulai belajar dari refleksi diri, memposisikan diri sebagai penuntun murid. Ya, ini menjadi sebuah catatan secara personal yang bisa diimbaskan juga kepada siswa, didik, dan mungkin bisa didesiminasikan kepada teman-teman sejawat bahwa kegiatan refleksi ini penting supaya terlihat apakah intisari-intisari pembelajaran yang sudah disampaikan itu benar-benar mengena kepada siswa dan mungkin bisa diterapkan di kehidupan mereka sehari-hari. Berikutnya adalah sesi akhir, kesimpulan bahwa kegiatan refleksi pembelajaran dari modul 1.1 ini cukup memiliki pengaruh yang besar dalam metode pembelajaran yang saya terapkan, sehingga insya Allah bisa menjadi sebuah perubahan dan bisa menjadi acuan untuk saya imbaskan ke teman-teman sejawat dan program-program sekolah lainnya. Sekian refleksi koneksi antar materi di modul 1.1 yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu guru hebat ya. Seperti yang tertulis di bagian akhir, pendidikan adalah senjata paling kuat yang bisa Anda gunakan untuk mengubah dunia. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Salam pembelajar sepanjang hayat.